Untuk itu langsung saja Ayah dan Bunda, kita akan persilakan untuk narasumber yang pertama, yaitu Dr. Minerva Riani, Kadir Spesialis Anestesi Magister Kesehatan. Pada Dr. Minerva, kami persilakan waktunya 15 menit. Ya, terima kasih Pak Moderator. Hari ini saya akan sedikit memaparkan mengenai manfaat ASI khususnya bagi tumbuh kembang. Mungkin Pak Moderator share-nya. Oh iya, Ya. silakan Ya, Dokter untuk terima share screen. kasih. Oke. Baik, jadi sebenarnya ASI ini secara general sudah banyak diketahui manfaatnya bagi tumbuh kembang. Tapi bagaimana sih pokok-pokok untuk tumbuh kembang anak itu sendiri? Tumbuh kembang anak memerlukan pertama nutrisi dan stimulasi selain ada faktor genetik. Jadi ASI sudah tidak tergantikan sebenarnya, merupakan yang terbaik bagi bayi, karena dia mengandung semua zat makanan yang sangat diperlukan oleh bayi, terutama bayi-bayi yang berat badan lahir rendah, bayi prematur. Jadi ASI memiliki keuntungan-keuntungan gizi, imunologi, dan fisiologi yang sangat baik dibanding susu formula lainnya. Bahkan di beberapa penelitian, mencatatkan bahwa bayi yang mendapat ASI itu mempunyai IQ 14 poin lebih tinggi dibanding anak yang tidak mendapat ASI. WHO sendiri sudah mencanangkan bahwa menyusui secara eksklusif itu dilakukan selama 6 bulan pertama, baru dilanjutkan oleh makanan pendamping ASI dan tetap terus menyusui hingga usia 2 tahun atau lebih. Apakah menyusui secara eksklusif itu sama dengan ASI eksklusif? Tentunya tidak sama. Jadi ASI eksklusif adalah pemberian ASI secara langsung terus-menerus, bisa dari ibu kandung, bisa juga berupa ASI perah tanpa cairan lain. Sedangkan menyusui eksklusif maka akan ada kegiatan yaitu direct breastfeeding yang melibatkan banyak respon anatomi, kemudian antara ibu dan bayi, perlekatan yang baik, kemudian secara psikis juga akan menunjang pada ibu dan bayi. Kemudian menyusui itu apa sih pentingnya bagi bayi dan ibu? Pada bayi, dia tentu akan menstimulasi terjadinya tumbuh kembang, kemudian meningkatkan ikatan batin dan meningkatkan kecerdasan. Pada bayi awal-awal dia akan mengurangi terjadinya resiko SIDS atau kematian pada bayi. Kemudian juga mengurangi resiko terjadinya diare, kemudian terjadinya infeksi saluran pernafasan, dan pada usia yang lebih dewasa akan menurunkan terjadinya resiko hipertensi atau darah tinggi, obesitas, resiko alergi, dan diabetes. Sedangkan pada ibu, dia akan menurunkan resiko perdarahan setelah persalinan, kemudian juga mengurangi gejala depresi pada ibu, meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi, kemudian dapat menyebabkan penurunan berat badan lebih cepat pada ibu, kemudian secara kesuburan juga lebih baik pada ibu. Komposisi ASI sendiri terdiri dari secara garis besar adalah penuh antibodi. Karena itu pada anak ASI dia akan cenderung lebih tidak terkena infeksi, kemudian daya tahan lebih kuat, kemudian lebih terlindung dari alergi. Kemudian mengandung juga sel darah putih yang tentu melindungi terhadap infeksi. Kemudian ASI ini sebenarnya bersifat purgatif atau dia sedikit bersifat pencahar, sehingga bayi-bayi yang diberikan ASI biasanya pencernaannya lebih bagus, buang air besarnya lebih lancar. Kemudian dia juga mengandung growth factor atau faktor pertumbuhan. Ini akan mempercepat matangnya usus, mencegah alergi, mencegah intoleransi. Kemudian ASI juga mengandung kandungan vitamin A yang akan menunjang untuk penurunan terjadinya infeksi.
Nah, yang harus kita pahami adalah konsep tumbuh kembang. Anak itu mempunyai dua konsep. Pertama, bertumbuh dan berkembang. Kalau bertumbuh, maka dia akan mengalami pertambahan besaran organ, berat badan, tinggi badan yang dapat kita pantau. Kalau berkembang, maka fungsi-fungsi dari organ tubuh anak itu mengalami penambahan kemampuan dari yang tadinya ringan menjadi tugas-tugas yang lebih kompleks. Termasuk di sini antara lain tingkah laku, emosi, dan intelektual si anak. Apakah anak itu kompleks karena itu dia butuh secara ASU, ASI, dan ASA. Faktor asuh ini atau fisik antara lain adalah gizi yang sesuai dan seimbang. Di samping ada kelengkapan imunisasi, lalu pemukiman yang layak, kebersihan dari individu dan lingkungan. Kemudian emosi dari sini adalah ikatan jalinan mental baik anak maupun ibu dan pengasuh. Pemantauan pertumbuhan sendiri dapat dilakukan biasanya kalau ke dokter anak itu dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lalu lingkar kepala. Biasanya akan dilakukan secara rutin, terutama pada saat ayah dan bunda kontrol imunisasi. Kita akan melihat berat badan anak, kenaikan berat badannya, apakah sudah baik, apakah sesuai kurva atau belum. Nah, ASI ini sendiri pada awal-awal memang biasanya hanya diperlukan sedikit karena ukuran lambung bayi juga belum besar. Jadi di sini bunda yang baru melahirkan tidak perlu langsung panik kalau pada hari pertama belum keluar ASI-nya. Karena ukuran lambung bayi sendiri hanya sekitar 5 atau 7 mili sehingga biasanya yang keluar pada awal-awal kolostrum sehingga itu sangat penting terutama awal kehidupan bayi. Nah, bayi kemudian tanda kecukupan ASI ini gimana melihatnya? Pertama, bayi kalau setelah menyusui dia merasa rileks, selalu tertidur, bayi merasa kenyang, lalu buang air kecilnya banyak, bisa frekuensinya 8 kali sehari. Terus buang air besarnya kita juga bisa lihat, bisa sekitar 6-8 kali. Kemudian yang tadinya berwarna kehitaman atau kecoklatan yang kita sebut mekonium akan berubah menjadi kekuningan dalam 5 hari. Kemudian berat badan akan mulai naik. Berat badan ini biasanya mulai naik di atas hari kelima. Pada minggu awal masih bisa turun sampai 10%. Tetapi harus kita pantau juga, jangan sampai dibiarkan dan tetap turun di atas 10%. Lalu bayi akan kembali ke berat badan lahirnya itu paling lambat pada usia 14 hari. Apakah setiap bayi menangis itu tanda dia mengalami kekurangan ASI? Biasanya bundanya mulai panik, oh bayi saya kekurangan ASI saya tidak cukup, atau sebagainya. Sebenarnya ada tanda-tanda bayi menangis, selain dia lapar, dia juga bisa merasa tidak nyaman. Apakah popoknya basah, bisa juga dia terlalu kepanasan, kedinginan, atau dia seperti letih atau overstimulasi, atau bayi hanya ingin didekap oleh ibunya. Kita bisa lihat beberapa tanda, misalnya bagaimana sih bayi lapar, biasanya dia akan mulai mencari-mencari, biasanya kita katakan itu sebagai reflecting, jadi dia mulai mencari ke posisi supaya mendapatkan ASI. Kemudian bagaimana pemantauannya, Dok? Kalau misalnya pada awal kita akan lihat dia turun tidak masalah pada minggu pertama, masih bisa turun di 10%, tetapi tidak boleh dari 10%. Pertambahan berat badan yang kita harapkan dari 1 sampai 3 bulan pertama itu sekitar 120 sampai 250 gram per minggu atau sekitar 800 sampai 1 kilo per bulannya. Nah, di usia 3 sampai 6 bulan dia akan mulai mengalami penurunan kenaikan berat badan karena pertama bayi sudah mulai bergerak. Kemudian kita harapkan kenaikannya sekitar 50 sampai 150 gram per minggu. Di atas 6 bulan kenaikan berat badan bayi yang kita harapkan sekitar 25 sampai 75 gram per minggu.
Kemudian bagaimana nih kalau ASI eksklusif tapi ada kenaikan berat badan yang terhambat? Nah, beberapa faktor yang harus kita lihat adalah apakah proses menyusuinya ini sudah benar, apakah bayinya itu daya hisapnya yang lemah, atau justru gangguan di oromotor. Oromotor itu adalah kemampuan sekitar bibir dalam menghisap, menelan, atau jangan-jangan bayi sedang dalam keadaan sakit. Nah, yang harus diperhatikan dan tidak boleh lengah pada orang tua adalah setelah hari ketiga atau tadi hari kelima dan paling lambat hari ke-14 sudah mulai terjadi kenaikan berat badan bayi dan mencapai ke berat badan lahir. Nah, kehilangan berat badan lebih dari 10% harus mulai diwaspadai. Apakah ini memang karena manajemen laktasi yang belum tepat atau justru ada gangguan medis lainnya pada si bayi. Kemudian kalau misalnya kehilangan berat badan yang terlalu masif, kita khawatirkan terjadinya adalah dehidrasi atau hipoglikemi atau kadar gula bayi bisa turun. Sekarang kita lihat kenapa ASI ini sangat penting terutama digembor-gemborkan di awal-awal kelahiran. Karena di sini ada namanya 1000 hari pertama, yaitu masa yang sangat kritis, terutama bagi perkembangan otak. Kekurangan nutrisi atau kekurangan stimulasi pada 1000 hari pertama ini akan sangat berpengaruh pada perkembangan berikutnya, dan ini bersifatnya irreversible atau kerusakannya permanen. Nah, perkembangan otak itu sendiri berlangsung dari kehamilan sampai setelah bayi lahir. Pada awal-awal itu waktu lahir berat otak bayi hanya sekitar 1/4 otak dewasa. Kemudian dari satu bagian otak ke bagian otak lain itu ada seperti jembatan. Nah, jembatan inilah yang kita namakan sinaps. Dia semacam kabel saling berhubungan, memberitahu dari bagian otak yang satu ke bagian otak yang lain. Nah, bagaimana mempengaruhi sinaps ini? Dengan adanya nutrisi dan baik kita berikan stimulasi, kemampuan belajar, berjalan, nanti dia akan memacu kerja kabel-kabel tadi sehingga terbentuk jaringan yang rumit atau kompleks. Karena itu ini sangat penting untuk di awal perkembangan anak, terutama 1000 hari pertama. Nah, otak ini tumbuh cepat sekali. Jadi dia dimulai dari usia 28 minggu, kemudian dalam kandungan dia sudah 1/4 dari otak dewasa. Usia 2 tahun dia sudah 80% dari dewasa. Karena itu pada golden period 1000 hari pertama ini benar-benar harus terpenuhi nutrisi dan stimulasi anak. Pada usia 4 tahun dia 90% dan usia 6 tahun 95% dewasa. Bagaimana keterkaitan ASI dan perkembangan? Jadi IQ itu atau kemampuan otak itu sangat dipengaruhi oleh namanya mielinisasi. Jadi sangat berpengaruh pada kabel-kabel yang menghubungkan antara satu bagian otak dengan bagian yang lain itu. Dan ini memerlukan yaitu DHA dan ARA. Nah, DHA dan ARA merupakan kandungan utama yang terkandung pada ASI. Jadi di beberapa penelitian juga mengatakan bahwa sebenarnya DHA dan ARA yang didapatkan dari ASI itu akan meningkatkan IQ dan kecerdasan anak. Bahkan di beberapa penelitian bisa mencapai di atas 14 poin dibanding anak-anak lain yang tidak mendapat ASI. Selain itu, pada ASI dia juga mengandung kolesterol, sehingga dia dibutuhkan sebagai komposisi di otak yang membantu untuk terjadinya hubungan antara satu bagian otak dengan bagian otak yang lain. Nah, ASI selain itu juga mengandung hormon. Jadi banyak hormon-hormon pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan anak. Kemudian ada juga hormon oksitosin, hormon estrogen yang sangat mempengaruhi perkembangan saraf otak tadi. Seperti contohnya estrogen dan oksitosin, dia sangat penting pada sistem saraf pusat. Jadi dia mampu untuk pengenalan lingkungan sekitar, memberikan respon terhadap rasa takut, dan secara lebih dalam lagi, dia mempengaruhi proses
kondisi sampai dewasa, kondisi sel-sel tubuh. Sehingga anak yang mendapat ASI itu cenderung mengurangi resiko terjadinya tekanan darah tinggi, kelainan jantung pada masa dewasa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melihat gimana berikutnya cara supaya Bunda bisa menstimulasi supaya ASI-nya produksi lebih banyak dan cukup untuk bayinya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik dokter, terima kasih luar biasa sekali ya materinya, sangat bermanfaat sekali tentunya untuk para moms nih, untuk ibu-ibunya ya. Bagaimana harus bisa memberikan ASI dengan baik, karena tadi sudah dijelaskan manfaat ASI luar biasa sekali ya. Salah satunya sebagai imunitas atau untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dan di samping itu juga tadi untuk lebih meningkatkan kecerdasan atau meningkatkan IQ bayi kita atau anak kita. Bahkan tadi dikatakan 14 poin lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan ASI.